Halo Sobat WG, balik lagi bersama saya Isa, Public Relation dari WG Property. Nah Sobat WG, hari ini kita mau bincang-bincang nih mengenai salah satu topik yang bisa bermanfaat buat Sobat WG semuanya. Hari ini kita mau berbicara atau ngobrol mengenai ciri-ciri developer yang baik dan yang berkualitas itu seperti apa sih? Dan pastinya di sini tuh bakal banyak bahasan yang menarik. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita di sini sudah ditemani oleh salah satu tim legal dari developer WG Property. Nah, hari ini kita ditemani sama Mbak Cia. Halo Mbak Cia, apa kabar? Iya, Mbak Cia, kita mau ngobrol nih hari ini mengenai, kan kita sudah pernah berbicara mengenai ciri-ciri developer yang berkualitas tuh, salah satu poin intinya adalah mengenai legalitasnya dan perizinannya. Nah, kalau boleh nih di-sharingkan ke Sobat WG di manapun, apa sih sebenarnya ciri-ciri utama yang harus diperhatikan? Dari developer ya? Betul. Kalau dari developer, pastinya harus legalitas perusahaannya harus ada, harus jelas. Oke. Setelah legalitas perusahaan, legalitas usahanya. Oke. Globalnya sih seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan dua poin tadi ya? Dua poin tadi. Oke, kalau misalnya masalah perizinannya nih Mbak Cia, boleh nggak sih di-spill apa sih yang sebenarnya kalau misalnya Sobat WG tuh, kayaknya kalau cari developer tuh selain yang dua tadi ada lagi nggak sih Mas? Misalnya, oh izinnya nih udah sebagaimana kayak gitu, ada nggak? Ada sih, maksudnya kalau selain izin perusahaan sama izin lokasinya, yang pasti harus ada izin membangunnya. Oke. Terus sertifikatnya, sertifikat setiap rumahnya, mau rumah, mau gudang. Betul. Harus selalu ada sertifikat. Oke, jadi semua itu harus diperhatikan betul-betul ya Mbak Cia, karena kalau tidak diperhatikan takutnya itu jadi developer yang kurang trusted ya, yang tidak terlalu bisa dipercaya ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngobrol mengenai, kan kita ini lagi membahas developer WG Property pastinya ya. Nah, kalau di WG Property sendiri itu gimana sih? Masalah perizinannya, masalah legalitasnya. Oke, kalau di WG Property sendiri legalitasnya pasti udah terjamin ya. Oke. Karena dari awal sudah dipikirin, mulai dari zonasi tanahnya, mau zonasi dari Pemda, mau zonasi dari BPN, itu pasti udah dipikirin. Oke. Setelah kita punya zonasi, kita tahu zonasi di mananya, kita pasti udah ada sertifikatnya. Dari alas hak tanahnya pasti ada sertifikatnya. Oke. Setelah kita punya sertifikat, kita punya izin lokasi. Dari izin lokasi, ada izin tetangga, di dalamnya ada izin tetangganya juga. RT RW setempat, pokoknya lingkungan sekitarnya pasti ada izinnya di situ. Setelah itu ada AMDAL lingkungan. Oke, AMDAL ya. AMDAL itu apa sih kalau buat yang nggak tahu gitu Mbak Cia? AMDAL itu analisis dampak lingkungan. Oke, biasanya ini dipakai untuk di perumahan kah atau di kawasan industri? Dua-duanya. Di dua-duanya. Oh oke. Pasti ada, karena kan kalau kita ngebangun, kita harus ngelihat dampak pembangunan kita ke lingkungan sekitar. Oke, jadi tetap memperhatikan lingkungan. Betul, ya. Betul, harus tetap memperhatikan lingkungan. Siap. Ada lagi nggak dari selain situ itu? Kita punya analisis dampak lalu lintas. Karena kan pasti ada keluar masuk, mau dari proyek, mau nanti udah diisi konsumen. Betul. Kan ada yang harus dilihat kan lalu lintasnya. Betul. Gitu. Terus dari situ pasti ada buat PL banjir. Oke. Buat tahu elevasi tanah yang kita bangun setinggi apa. Gitu. Jadi banyak banget ya sebenarnya poin-poinnya itu ya, dan itu sudah terpenuhi oleh developer WG Property pastinya ya. Jadi kalau misalnya kita boleh bilang WG Property ini menjadi salah satu developer yang trusted, terpercaya, terbaik juga ya di Kota Bandung ini ya. Oke. Nah, Mbak Cia nih, kan kita kalau mau ngobrolin tentang developer WG Property ini ya, kan ke depannya ini ada beberapa project lagi nih pembangunannya. Nah, proses pembangunannya tuh atau dalam artian izinnya tuh gimana sih? Apakah sudah terpenuhi kah sebelum membangun atau gimana? Pasti, WG Property selalu membangun setelah semua izinnya terpenuhi. Oke, jadi harus tidak bangun dulu baru ada izin ya? Enggak, tidak ya? Jadi sudah dipastikan bahwa izinnya itu sudah aman semuanya ya? Aman semua dulu, baru kita bisa bangun dan kita menjual. Oke, jadi untuk proyek pembangunan kita kan lagi banyak pembangunan proyek baru ya. Jadi sudah dipastikan aman dan tidak perlu diragukan bahwa kredibilitas dari developer WG Property itu trusted banget ya? Pasti trusted. Oke, kalau gitu. Oke, Sobat WG, tadi kita sudah
sudah berbincang cukup banyak dengan Mbak Cia ya mengenai bagaimana cara memilih developer dan juga yang harus diperhatikan baik dari segi legalitas dan juga izinnya. Semoga informasi yang telah kita sampaikan ini berguna bagi Sobat WG dimanapun Sobat WG berada. Kalau gitu, saatnya kita pamit. Saya Ishak dan ada Mbak Cia. Kita akan ketemu di lain kesempatan dan bye-bye. Sampai jumpa.